Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shop Manual Channel. Kali ini mari kita pelajari bersama cara mengatasi kode pengguna I0I dengan kode kegagalannya DA2RMC atau DAFRMC atau juga salah satu di antaranya. Adapun untuk bagaimana cara membaca sirkuit diagramnya yang benar sudah dipelajari di konten terdahulu ya. Jadi kita teruskan pada kode pengguna I0E dengan kode kegagalan di A2RMC yang tampil di monitor panel pada ekskavator Komatsu PC200-8. Biar kita tidak pusing dan capek berputar-putar ke sana kemari, naik turun, masuk kolong ekskavatornya, gunakan referensi seperti buku panduan atau shop manual yang direkomendasikan. Langsung saja kita mulai ya. Kita buka referensinya yang dianjurkan. Nah ini ya, kode pengguna I0E, kode kegagalannya di A2RMC. Di sini diterangkan dengan deskripsi terperinci ya, sebab musababnya sama seperti sebelumnya ya. Sekring F0119, sekring 30 ampere dan F0120 sekring 5 ampere dan seterusnya sesuai catatan yang tersedia ya. Kita ke diagramnya ya. Kita mulai dari awal, yaitu kunci kontak. Fokus di kunci kontak ACC. Ketika kunci kontak on, ACC ini langsung tersambung dengan kunci kontak B. Artinya ACC ini adalah arus api yang sudah siap. Untuk itu matikan kunci kontak pada posisi off, karena ACC inilah jalur awal yang harus kita cermati. Kembali ke diagram, dari ACC ini ke H15090 min 22, fokus di kaki atau kabel nomor 5 intermediate konektor. Karena H15 kaki atau jalur nomor 5 ini api dari kunci kontak ACC yang menuju ke fuse box atau sikring ya. Kita lihat di mana posisi H15 tersebut. Ini ya, kita periksa, pastikan keluar dan masuknya kabel tersambung dengan benar. Fokus di kabel nomor 5 ya. Kita ke diagram lagi ya. Kemudian kita lanjutkan ke sekring 30 ampere nomor atau pin 19. Ini ya. 5 ampere nomor atau pin 20. Ini ya. Kita cari lokasi atau posisinya di mana letaknya. Ini ya, fuse box F01. Kita zoom sedikit biar jelas. Ini ya, ini diperjelas ya. Kita cek sekring nomor 19 30 ampere dan fokus di nomor 20 5 ampere. Langsung dicermati, siapa tahu ada yang putus di antaranya. Fokus di sekring nomor 25 ampere ya, karena dari sini jalurnya menuju ke relay R23 R24. Kembali ke diagram, kita lanjutkan ke relay 23 R24 engine controller relay. Kita lihat di mana tempatnya atau lokasinya ya. Ini ya, relay 23 R24 R24 engine controller relay. Kita zoom biar sedikit jelas. Ini ya,
relay R23, R24 bisa langsung dikondisikan, dibersihkan, dicermati, siapa tahu ada kerusakan. Kembali ke diagram berikutnya, kita teruskan ke CE03 DTP-4, kaki atau nomor pin 3 power supply 24 volt ya, jadi plus 24 volt ya. Kita lihat di mana lokasi atau posisinya. Ini ya penampakannya CE03. Kita zoom sedikit biar jelas. Ini ya CE03. Ini anggap saja konektor atau soket ya. Untuk mengetahui lebih detail, kita harus tahu urutan jalur atau kabel yang ada pada konektor tersebut. Sekarang kita cari tahu konektornya ya. Ini ya. Cara menghitung kaki-kaki atau jalur-jalur ini sangat penting ya, agar kita tahu urutannya. Dengan tahu urutan 1, 2, 3 dan seterusnya, kita tidak perlu lagi mengobrak-abrik kabelnya hingga del-duel ya. Cukup dengan tahu urutan kabel menurut hitungannya seperti CU03 ini ya. Perhatikan bentuknya dan berikut cara menghitungnya. 1, 2, 3, 4 perlu kita kondisikan fokus di pin nomor 1 ground atau masa atau juga negatif ya, dan nomor 3 power supply plus 24 volt, dan 3 ini menuju atau dari ke relay 23 R24. Kita cermati, kita bersihkan, barangkali ada kotoran atau kerusakan yang memerlukan pergantian. Kita ke diagram lagi ya. Kita lanjutkan ke pom controller 01 AMP81. Kita fokus di lokasi nomor 45 CAN H dan 64 CAN L. Kita cari tempat atau lokasinya. Ini ya. Kita zoom biar sedikit jelas ya. Ini ya, C01 pump controller. Kita lihat konektornya ya. Ini ya, perhatikan bentuk dan modelnya. Berikut cara menghitung kaki-kaki atau nomor pin jalur-jalurnya. 1, 2, 3. 3 ini di tengah ya, kemudian 4, 5. Dan yang di sini mempunyai 4 sub atau 4 deretan ya. Deretan 1 yaitu 6, 7, 8 sampai ke 24. Deretan kedua yaitu 25, 26, 27 sampai ke 43. Deretan ketiga dari 44 sampai ke 62. Seterusnya ini dari 63 sampai ke 81. Ini jantan dan ini betinanya. Jika dipasangkan, satu ini ketemu satu ini, dan 81 ini ketemu di 81 ini. Fokus di pin 45 CAN H dan pin 64 CAN L. Kita cermati, barangkali kendor atau goyang ya, atau ada kerusakan yang lainnya ya. Kita cermati dulu, kalau memang perlu pergantian diganti. Ke diagram lagi ya, ke CE02 DRC50 engine controller. Fokus di pin 39 KISW ACC 24 volt, pin 46 CAN H dan pin 47 CAN L. Kita lihat tempatnya atau lokasinya di mana. Ini ya, CE02 DRC50 engine controller. Sekarang kita lihat konektornya ya. Ini ya,
Perhatikan bentuk konektornya, kemudian cara menghitungnya 1, 2, 3 sampai 10, kemudian 11, 12, 13 sampai 20. Teruskan 21, 22, 23 sampai 30, 31, 32, 33 sampai 40, dan 41 ini sampai ke 50. Anggap saja ini suaminya dan ini istrinya. Jika dipasangkan ini satu ini ketemu satu ini, dan 50 ini ketemu 50 ini, dan kita fokus di pin 39 kayak SW ACC 24 volt ini ya, pin 46 CAN H ini ya, dan pin 47 CAN L ini ya. Kembali ke diagram, ke K02 DT3 kita lihat penampakannya ya. Ini ya, kita zoom ini ya, kita lihat bentuk konektornya ya. Ini ya, perhatikan bentuk konektornya. Berikut cara menghitung kaki atau nomor pinnya A, B, C. Anggap aja ini istrinya dan ini suaminya. Jika dipasangkan A ini ketemu A ini, dan B ini ketemu B ini. Fokus di A dan B karena ini yang bekerja menuju ke C02 di RC50 dan bercabang ini ya. Mungkin langsung kita cek keadaannya bagus tidaknya. Kembali ke diagram lagi ya. Sekarang kita ke CM01 dan CM02. Vaksin monitor, kita cari tempatnya ya. Ini ya, kita zoom sedikit biar jelas. Ini ya CM01 dan ini CM02. Bisa kita cek baik tidaknya. Ke diagram lagi ya. Kita ke NU8 DT12 service connector ini ya, N08 DT12. Nanti fokus di kaki atau nomor pin 3 dan 10 ini ya. Kita lihat di mana tempat atau lokasinya. Ini ya tempatnya N08. Kita zoom ya. Ini ya N08. Geser bawah, kita lihat bentuk konektornya dan cara menghitungnya. Ini ya, perhatikan bentuk konektornya. Berikut cara menghitungnya 1, 2, 3 sampai ke 6, 7, 8, 9 sampai ke 12. Fokus di nomor 3 dan 10 ya. Anggap aja ini suaminya dan ini istrinya. Jika dipasangkan satu ini ketemu dengan satu ini, dan 12 ini ketemu 12 ini. Kita cek, kita cermati baik tidaknya komponen tersebut ya. Sampailah kita di kesimpulannya ya. Dari yang kita pelajari di atas adalah item yang harus kita cek, kita cermati atau kita kondisikan baik tidaknya komponen yang ada. Ketika kode pengguna E0E, kode kegagalannya DA2RMC atau DAFRMC tampil di monitor panel. Jika ada salah satu kerusakan komponen di item ini, jangan harap ekskavator akan normal kembali. Untuk itu perlu kita cermati nama dan kode yang sudah kita bahas, kemudian kita cari lokasinya di mana dan kita cek satu persatu.
Mungkin sampai di sini dulu ya, insya Allah di konten berikutnya kita bahas tahap demi tahap hingga tuntas. Barangkali ada yang belum jelas atau ingin menanyakan yang sesuai dengan materi ini ya, silahkan dikomentari di bawah, barangkali kami atau teman-teman lain bisa membantu menjawabnya. Harapan kami mudah-mudahan konten ini bisa membantu dan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.